Oke, makasih ya. Tiang-tiangnya aja Pak. Terus kalau itu gimana? Kan itu udah diturunin. Itu yang warna ungu, merah. Oh, itu kan umpul-umpul. Beda. Itu ada peraturannya, bendera ini nggak boleh dipasang. Ada dasarnya apa coba Bapak? Kalau Bapak aja ke Koramil ya, temuin saya ya. Ya kan kita kan diskusi di sini transparansi. Dan kalau saya di Koramil ada apa-apa emang Bapak? Ini kan ini, kau di sini saya ini babisamu, saya ini keamananmu. Ini udah ada perintahnya tuh. Ini nggak boleh. Iya tahu Pak. Tapi kalau sampai mau ngotot kita ke Koramil aja kan sebelah sama polsek tuh. Ya, cuma saya boleh bawa LBH berarti. LBH mana? Boleh, silakan aja. Boleh. Kan saya coba. Ya, nanti saya tunggu ya. Ya. Karena ada undang-undangnya, silakan aja. Nomor berapa? Pasalnya, nanti gampang dikurangi aja. Undang-undang nomor 24 tahun 2019. Tuh udah dikasih tahu ya. Bentar ya. Apa nomor kamu bawa kasih sini, saya kasih himbauannya. Bentar ya. Tidak ada diintimidasi. Kasih tahu bukan termasuk laki-laki. Jangan bilang gitu. Oh enggak itu. Kita kan bukan apa, ini kan warga, bukan organisasi. Tuh ini 24 ya, ini 25, oke 24 merusak itu menginjak. 24 ayat. Polda Banten dengan tegas menyebutkan bahwa pengibaran bendera One Piece adalah bentuk provokasi dan bakal ditindak tegas. Jadi, hati-hati buat warga yang mengibarkan bendera One Piece. Namun beberapa warga tetap mengibarkan bendera ini karena merepresentasikan perlawanan terhadap pemerintahan yang korup. Gue ngelihat kayaknya bakal ada gerakan yang besar di 17 Agustus nanti. Bukannya merayakan kemerdekaan, tapi rakyat bergerak demo ke jalan. Nah iya, tanda-tandanya itu bisa terlihat dari sekarang kan, termasuk pengibaran bendera One Piece. Jadi, ini sebenarnya gerakan yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan sebuah bentuk protes. Pada intinya, Presiden Prabowo Subianto melalui amanat beliau mengatakan kepada rakyat untuk mengibarkan bendera merah putih. Lah, tapi menurut beberapa orang, mereka merasa sistem birokrasi maupun peraturan-peraturan yang ada di negara ini itu tidak menguntungkan rakyat. Jadi mereka merasa enggan untuk mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus sebagai bentuk kemerdekaan karena mereka merasa selama ini tidak merdeka. Jadi seperti dijajah di dalam negeri sendiri. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Itulah alasan kenapa beberapa masyarakat justru tidak ingin mengibarkan bendera. Bahkan ada yang beralasan tidak ingin mengibarkan bendera merah putih karena bendera merah putih dikatakan terlalu suci untuk negeri yang kotor ini. Tapi sebenarnya beberapa masyarakat juga banyak yang tetap mengibarkan bendera merah putih, tapi di bawahnya itu tetap ada bendera One Piece. Oke, buat teman-teman yang memang suka anime One Piece, lo bisa langsung aja klik keranjang kuning di samping nih. Karena di situ mereka tuh menjual berbagai macam atribut One Piece, mulai dari kaos, action figure sampai benderanya juga dijual. Dan lo harus buruan check out sekarang sebelum kehabisan. Karena pada tanggal 17 Agustus itu sudah mau dekat dan kemungkinan itu bakal banyak pesanan dan membludak dan bisa langsung sold out alias kehabisan stok. Seorang warga perumahan Cipta Village Marina, Sekupang, Batam, memasang bendera One Piece di bawah bendera merah putih di halaman rumahnya. Informasi tersebut diterima Polsek Sekupang dari laporan masyarakat, sehingga Kapolsek Kompol Hipal Tua Sirait bersama jajaran kepolisian, lurah, RT, dan RW langsung mendatangi lokasi. Mereka kemudian mengimbau kepada pemilik rumah untuk menurunkan bendera One Piece yang dianggap tidak sesuai dengan simbol negara. Dan saya berserta dengan lurah, RT RW mendatangi lokasi tersebut. Ternyata memang benar bendera itu bukan bendera simbol negara. Setelah itu kita turunkan bendera tersebut dengan lurah maupun RT RW dan kita himbau masyarakat orang yang memasang bendera tersebut yang di rumah itu. Setelah kita himbau, kita berikan arahan, dan bendera itu kita sita lah, kita bawa ke polsek. Menko Polhukam bilang dilarang mengibarkan bendera negara atau lambang negara di bawah bendera apapun. Katanya sesuai dengan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Secara hukum ini keliru, betul-betul keliru. Ayo kita bahas. Pertama, di Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 di pasal 24 tidak ada pasal yang menyebutkan setiap orang dilarang mengibarkan bendera negara di bawah bendera apapun. Tidak ada di pasalnya. Tidak ada di kalimat itu secara spesifik tersirat tersurat, tidak ada. Pertanyaannya, dari mana
dia ambil aturan itu? Kedua, secara hukum pasal 24 ayat 1 di undang-undang tersebut itu tidak ada. Yang ada itu pasal 24 huruf A sampai dengan huruf E. Harusnya kalau baca pasal bisa bedakan mana ayat, mana huruf. Ini materi kuliah semester 1. Ketiga, pengibaran bendera One Piece bisa dipidana 5 tahun. Ini juga tidak mengerti konteks. Ancaman pidana 5 tahun itu di undang-undangnya bilang yang menghina, merendahkan kehormatan bendera dalam bentuk merusak. Bukan tentang pengibaran di bawah bendera apapun. Bukan. Terakhir, media yang menyebarkan pernyataan Menko Polhukam yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya, hati-hati. Jangan sampai kalian menyebarkan hoax. Jangan sampai kalian jadi Morgan di anime One Piece. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sengaja kali ini saya menampilkan terlebih dahulu cuplikan-cuplikan video sebelum saya berkomentar. Nanti sebentar ketika saya berkomentar saya dianggap salah. Nanti sebentar saya berkomentar saya dianggap provokator. Saya dianggap sedang melakukan makar dan lain sebagainya. Tetapi dari cuplikan-cuplikan video tadi, sesungguhnya mau membuktikan kepada kita masyarakat Indonesia bahwa hari ini aparat penegak hukum, dalam tanda kutip TNI dan Polri, ternyata masyarakat jauh lebih pintar bila dibandingkan dengan mereka yang adalah aparat penegak hukum. Inilah contoh-contoh manusia-manusia penjilat, manusia-manusia yang tidak mengerti tentang aturan konstitusi yang ada di bangsa ini. Mereka beralibi bahwa pasal tentang pengibaran bendera itu sudah termuat dalam pasal 24 tahun 2009. Tetapi ternyata ketika kita mencoba untuk mempelajari, untuk melihat isi dari konstitusi tersebut, sama sekali tidak ada larangan. Tetapi dari semua kebebalan para penguasa di bangsa ini hari ini, yang mereka pertontonkan kepada kita tentang ketololan mereka, tentang kebodohan mereka, cuma ada satu pemimpin di bangsa ini yang benar-benar paham, yakni Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Kadem secara tegas dia mengatakan bahwa selama bendera merah putih itu paling tinggi, lalu di bawahnya ada bendera apapun, itu tidak akan menjadi persoalan. Itu menurut Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tetapi berbeda dengan cuplikan video tadi, di mana kita sedang dipertontonkan dengan kelakuan-kelakuan dari aparat penegak hukum, yang apalagi polisi, yang apalagi TNI, tetapi mereka tidak mengerti tentang isi dari undang-undang itu sendiri. Ini mau menunjukkan bahwa betapa bebalnya kalian, betapa malunya kalian, dan kami sebagai rakyat merasa rugi membayar kalian yang adalah abdi negara itu. Inilah contoh-contoh manusia-manusia penjilat. Perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian melarang masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera One Piece ataupun bendera apapun itu selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih, sesungguhnya kalian sedang mempertontonkan kepanikan bahwa apa yang disuarakan oleh masyarakat hari ini itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan perlu kalian ketahui bersama-sama bahwa pengibaran bendera One Piece hari ini itu dilakukan sebagai bentuk perlawanan dari masyarakat terhadap segala kebijakan yang ada di bangsa ini. Masyarakat menilai bahwa pengambilan keputusan ataupun kebijakan dilakukan oleh pemerintah sudah tidak lagi pro terhadap rakyat. Penegakan-penegakan hukum di bangsa ini sudah tidak lagi berlaku adil. Dan yang lebih sadis ketika kita disajikan
dengan pengambilan-pengambilan kebijakan yang sama sekali tidak berpihak kepada rakyat. Sekali lagi, ketika kalian yang adalah aparat negara, ketika kalian yang adalah penguasa, ketika kalian yang adalah orang-orang pemerintahan, melarang masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera One Piece itu, sesungguhnya mau menunjukkan kepada kami masyarakat bahwa apa yang disuarakan oleh masyarakat itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan di sini sesungguhnya ketika kalian melarang masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera One Piece, kalian sedang mempertontonkan kepada kami masyarakat tentang kebebalan kalian, tentang isi otak kalian, tentang kualitas kalian, tentang ketololan kalian, dan kalian kami nilai sebagai manusia-manusia penjilat. Pemirsa, ketika hari ini kita melihat ada begitu banyak suara-suara yang datang dari pemerintahan yang melarang bahwa masyarakat Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera One Piece di saat detik-detik menyambut Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. Tetapi berbeda dengan pandangan yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. KDM secara tegas mengatakan bahwa pengibaran bendera One Piece itu ataupun bendera apapun itu bisa dilakukan selama tidak lebih tinggi dari bendera merah putih. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Ya begini sajalah, yang penting siapapun harus tetap memasang bendera merah putih. Bendera apapun yang penting di atasnya adalah merah putih ya. Iya, karena yang bendera itu kan ada aturannya, undang-undang. Ya, kita yang penting adalah setiap orang itu mencintai Indonesia, memasang bendera putih itu paling atas, tidak ada bendera lain. Hal-hal yang lain setiap orang boleh berekspresi, dan ekspresi itu hak setiap orang. Yang penting semua orang berekspresi tetap mencintai negara kesatuan Republik Indonesia dan benderanya merah putih. TNI, polisi, intel sampai turun langsung buat ngamanin bendera One Piece. Udah banyak edaran berupa larangan untuk mengibarkan bendera One Piece ya. Ada yang didatengin polisi, ada yang muralnya dicat ulang sambil diawasin sama TNI. Ini dui fungsi jadi juri lomba seni juga kah? Sampai-sampai penjual benderanya aja gak berani ngirim cuy. Okil menghantui rakyat sendiri dengan ketakutan gara-gara bendera anime doang. Oh heran, ini tindakannya secepat itu loh. Emang segabut itu ya? Panik banget kayaknya setelah fenomena ini terdengar di seluruh dunia. Meliput media luar, dibahas konten kreator luar, bahkan diposting sama Ichiro Oda. Banyak kok pakar hukum yang bilang pengibaran bendera One Piece ini selama tidak di atas atau berdampingan dengan bendera merah putih itu sah-sah aja. Teman-teman bisa baca Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Lebih lagi, kebebasan berekspresi kita itu dijamin sama konstitusi dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Padahal pemerintah tuh ya cuma perlu dengerin rakyat. Perasaan dan kesusahan rakyat tuh valid. Kalau dilarang-larang ya mereka tinggal cari jalan lain untuk melakukan protes. Bisa pakai bendera Night Ride, bendera Attack on Titan, banyak. Lu bayangin nanti ada media luar yang nulis pemerintah Indonesia melarang pengibaran bendera One Piece. Pecah sih, bakal jadi bahan ketawaan satu dunia. Nah kan, kejadian di Tuban ada yang pasang bendera Luffy One Piece langsung datang Merin, aparat, sweeping, interogasi. Bukan kasus narkoba, bukan kasus mafia juga. Hanya karena kain bergambar tengkorak. Pasal mana yang dilanggar? Namanya Arvin, yang ngaku kalau aksinya merupakan bentuk protes terhadap kondisi negara saat ini, bukan karena kurangnya nasionalisme. Maka benar dalam Psychology of Protest dari Klandermans, mengutip Dr. Faisal, setiap aksi protes itu ada tujuan instrumental. Aksi yang sifatnya simbolik seperti pengibaran bendera adalah aksi yang berusaha memantik diskusi yang mewakili entah kekecewaan dan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi. Ngerti gak sih? Aparat bahkan cari masyarakat yang kibarkan bendera lewat ketua RT. Gak ada kerjaan lain apa ya? Ironisnya, pejabat level atas malah pakai pin bendera Luffy, senyum-senyum dianggap keren. Rakyat kecil yang pakai malah dicurigai makar. Aneh. Lalu kita bertanya, apakah yang sebenarnya ditakuti oleh negara ini? Kain tengkorak atau pikiran yang mulai sadar? Arvin cuma ngibarin simbol bukan bom, tapi reaksinya seolah negara ini gampang meledak. Apa jadinya jika rakyat sadar dan bersatu? Mungkin ini yang ditakuti, bukan benderanya. Share sebanyak-banyaknya agar tidak ada Arvin yang lain. Gimana menurut kalian? Debat tetap pakai adab.
Apakah kebebasan berekspresi akan mulai dibuka ketika berbeda pendapat dengan pemerintah dianggap makar dan memecah belah? Bendera anime saja sudah membuat orang panik. Saya seorang pelatih pengibar bendera dan saya tahu undang-undang yang mengatur tentang pengibaran bendera. Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Selama bendera One Piece itu tidak dipasang lebih tinggi dari bendera merah putih, tidak ada yang salah dan tidak ada yang melanggar hukum. Bendera One Piece adalah simbol perlawanan masyarakat terhadap pejabat yang korup dan semena-mena. Kenapa Ibu ingin bendera itu disita? Jangan-jangan Anda ingin menjadi komisaris BUMN. Untuk yang lain silakan berkomentar. Salam dari saya. Terima kasih. Saya mohon maaf Bapak-bapak pejabat, Pak Prabowo Subianto, Pak Menteri, Ibu dan semuanya segitu, turun ke lapangan, please. Datangi rakyat, lihat penderitaan mereka, lihat keresahan hati mereka, lihat kesulitan mereka untuk mencari nafkah, lihat betapa bingungnya mereka setiap hari ketika anaknya itu pengen jajan. Turun langsung Pak, turun langsung please. Jangan setiap ada keluhan dari masyarakat dibantah, susah nyari kerja itu mah Gen Z yang bermasalah, susah untuk mendapatkan penghasilan kalian aja yang tidak rajin. Masyarakat banyak yang di PHK, enggak kok, ini adalah PHK yang sudah normal sebelum-sebelumnya juga sudah terjadi. Itu menteri loh yang mengatakan seperti itu. Jadi kami itu harus lapor ke siapa? Kami itu harus curhatnya ke siapa? Kami itu harus berbicara ke siapa? Kalau setiap pernyataan kami, penderitaan kami, keluh kesah kami itu dibantah. Coba kami lapor ke siapa? Ke DPR. Jangan ngelawak lah Pak. Masa kita lapor ke DPR? Ya memang secara konstitusi kalau misalkan kami ada apa-apa, kalau misalkan kami ingin menyampaikan keluh kesah, aspirasi harusnya disampaikan kepada wakil rakyat. Tapi kapan wakil rakyat terakhir kali membela rakyat? Kapan terakhir kalinya? Sejak tahun 2008, rakyat Indonesia meminta agar para koruptor itu dimiskinkan. Itu permintaan rakyat. Tapi sampai detik ini, jangankan diwujudkan, dibahas dalam sidang aja nggak pernah. Lalu apa yang dibahas dalam rapat-rapat DPR itu nggak ada. Jadi sekali lagi Pak, saya mohon maaf ya, rakyat itu bikin gerakan-gerakan, ada meme dibikin lucu-lucuan untuk mengkritik pemerintah, ada gerakan sopir truk, bendera merah putih, sementara waktu diganti jadi bendera One Piece dan sebagainya. Itu adalah bentuk komplain kami, protes kami, karena kami nggak tahu lagi kamu harus ngomong ke siapa, dengan penderitaan yang besar, dengan kerutan yang memusingkan ini, dengan masa depan yang sama sekali tidak bisa diprediksi. Kami mau lapor sama siapa? Itu nggak ada, kami itu nggak ada corongnya sama sekali Pak. Makanya tolong dengarkan, dan kalau mungkin turun, Pak Prabowo turun. Bukan turun dari jabatan, turun ngelihat realitas masyarakat Pak, turun Pak please. Pak Prabowo itu sering nggak tahu apa-apa soal rakyat. Pak Prabowo itu sampai sekarang tuh masih mengatakan dengan bangga hatinya, dengan percaya dirinya bahwa ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya di atas kertas Pak, dengan perhitungan 5% per tahun pertumbuhannya itu kan, basicnya itu kan. Coba turun Pak please, turun. Kami itu bukan akan menurunkan Bapak dari jabatan, tapi kami tuh minta Bapak tuh turun langsung ke rakyat untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang datang dari warganet terkait dengan polemik pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ketika kita akan memasuki hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun di tanggal 17 Agustus nanti. Di sini sesungguhnya dapat melihat bersama-sama bahwa ketika aparat penegak hukum melakukan sweeping, menurunkan bendera-bendera One Piece, kita disuguhkan bahwa betapa tololnya, betapa bodohnya, betapa bebalnya mereka-mereka yang adalah aparat penegak hukum tetapi tidak mengerti isi dari konstitusi itu sendiri. Sungguh sangat memalukan. Ternyata beginilah kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di bangsa ini. Mulai dari Menko Polhukamnya sampai ke TNI dan Polri-nya. Sekali lagi sangat memalukan. Ternyata kita sebagai masyarakat itu jauh lebih kritis, jauh lebih pintar, jauh lebih hebat dalam memahami isi dari konstitusi itu sendiri. Adalah perilaku yang benar-benar sangat memalukan. Tidak heran bila hari ini kebijakan-kebijakan dari pemerintah selalu kontra
dengan rakyat. Karena memang orang-orang yang dipilih untuk menjadi seorang pejabat, isi otaknya dangkal, tidak punya kualitas, tidak punya integritas. Mereka hanya mampu mempertontonkan kebebalan-kebebalan yang ada di dalam diri mereka. Sungguh sangat memalukan. Tetapi saya bersyukur bahwa apapun yang kalian larang, hari ini dunia sudah menyoroti terkait dengan pengibaran bendera One Piece yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dari semua komentar yang kita simak dalam cuplikan video tadi, statement yang paling epik hanya datang dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Dia jauh lebih berkualitas, dia jauh lebih paham bila dibandingkan dengan Menko Polhukam hari ini. Bila dibandingkan dengan aparat-aparat penegak hukum yang melakukan sweeping terhadap bendera One Piece itu. Sungguh, saya tidak menyangka bahwa ternyata ada aparat-aparat penegak hukum yang bebal tentang isi undang-undang, yang tidak mengerti tentang isi undang-undang. Dan yang paling memalukan tadi, ketika ditanya oleh masyarakat tentang undang-undang yang mengatur pengibaran bendera yang ditujukan kepada oknum TNI tadi, dia sendiri pun tidak paham. Dia sendiri pun tidak mampu untuk menjawab. Malah dia meminta kepada masyarakat tersebut untuk pergi ke kantor Koramil. Beginilah kualitas dari aparat penegak hukum yang ada di bangsa ini. Tidak heran bila pada akhirnya kita masyarakat Indonesia sering disajikan dengan kasus-kasus salah tangkap. Karena mereka sendiri tidak paham tentang isi undang-undang itu sendiri. Inilah contoh nyata yang bisa kita saksikan hari ini. Bagaimana mungkin mereka bisa kita jadikan sebagai teladan, bisa kita jadikan sebagai contoh untuk menegakkan hukum di bangsa ini, sementara mereka sendiri tidak memahami tentang isi dari undang-undang itu tersebut. Apa yang mereka lakukan itu fix, murni hanya atas dasar perintah. Tidak heran bila kita juluki mereka ini sebagai kelompok penjilat. Karena orang yang bijak, orang yang waras, segala sesuatu yang dia buat, pasti dia harus mencari tahu dulu landasan atau dasar dalam pengambilan keputusan seperti ini itu apa. Aturan yang mana? Bunyi pasal yang mana? Itu kalau orang yang berpikir waras. Itu kalau orang yang berpikir bijak. Tetapi dalam cuplikan-cuplikan video tadi, kita sedang dipertontonkan dengan ketololan-ketololan yang datang dari mereka yang dalam tanda kutip adalah bagian dari aparat penegak hukum hari ini. Semoga saja kita masyarakat jangan pernah gentar, jangan pernah takut untuk menyuarakan yang namanya kebenaran, dan mari kita mencoba untuk melawan manusia-manusia yang selalu mempertontonkan tentang kebebalan mereka kepada kita, rakyat Indonesia. Karena kitalah rakyat yang menafkahi hidup mereka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.